Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Di minggu pertama setelah Natal kali ini, 27 Desember 2020, minggu terakhir di tahun 2020 kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari, yaitu Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dipersilahkan saudara membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, Engkau perkenankan setelah kemarin kami merayakan ibadah Natal bersama-sama dengan keluarga di rumah. Sebagian juga ada yang bersama-sama di gereja. Kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan ini. Dan juga kami bersyukur sebentar lagi di minggu terakhir tahun 2020 ini kami juga akan merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan keluarga. Berkati urapi kami, buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan. Amin. Saudara yang terkasih, tema yang disodorkan oleh Sinode GKJ adalah sukacita menyambut Sang Penebus. Dan perkenankan saya mengusulkan judul khotbah, ketaatan sekalipun di tengah krisis. Saudara yang terkasih, jemaat GKJ Ngalian khususnya yang diberkati Tuhan, jika dihitung dari bulan Maret, kalau kita hitung dari bulan Maret kurang lebih sudah 10 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, tentu banyak perubahan-perubahan drastis selama pandemi ini. Perubahannya bisa jadi antara lain, misalnya kebiasaan berkumpul kita yang menjadi berkurang drastis. Kebiasaan ibadah kita juga berubah drastis. Semua lebih banyak dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Selain itu, Bapak Ibu dan Saudara, karena pandemi COVID-19 ini juga kita tahu ada perubahan-perubahan dari segi tatanan ekonomi juga dialami oleh banyak orang. Mungkin sebagian dari kita juga. Jadi sampai-sampai Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia beberapa bulan lalu sudah masuk pada masa resesi ekonomi. Dan ini saya kira juga kita tahu semua bahwa resesi ekonomi ini dialami oleh banyak bangsa, khususnya terkait pandemi COVID-19 ini. Dan tidak dapat dipungkiri bagi sebagian orang yang betul-betul terdampak, situasi ini mempengaruhi iman, keyakinan, dan ketaatan kita terhadap apa yang kita yakini, khususnya terkait religiusitas kita, keyakinan kita. Seperti misalnya bagi kita yang terdampak betul karena pandemi ini, misalnya pengurangan pegawai, lalu usaha yang mungkin turun drastis penghasilannya gitu, ini bisa saja memunculkan keraguan keberadaan Tuhan, bahkan keraguan akan kuasa Tuhan. Mengapa membiarkan dirinya menghadapi situasi COVID seperti ini misalnya, atau di mana kuasa Tuhan, apakah Tuhan sudah tidak sanggup menghilangkan virus ini misalnya, dan selanjutnya. Situasi ini mau tidak mau, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, menjadi situasi krisis yang dialami banyak orang selama pandemi ini. Nah, ditambah lagi kita juga tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ada yang bilang ini virus ini akan ada terus nih, tinggal kita adaptasi aja seperti wabah-wabah yang lain yang sekarang juga kita sudah beradaptasi karena wabah itu tidak akan hilang misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kita alami saat ini. Dan ditambah lagi, selain kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, jika kita melihat perilaku orang banyak dalam menyikapi pandemi ini juga, ini mungkin juga semakin, tidak akan berakhir nih. Banyak orang yang masih tidak percaya COVID itu ada, virus ini ada, gitu-gitu. Nah, situasi krisis seperti ini Bapak Ibu dan saudara, walaupun tidak sama tetapi juga sama-sama mengalami situasi krisis, ini juga dialami oleh keluarga Yusuf, bahkan orang Yahudi, semua orang Yahudi yang ada di Israel ketika itu, yang ada di Yerusalem ketika itu,
mengalami situasi krisis. Apa itu situasi krisisnya? Kita tentu tahu bahwa orang Yahudi ketika itu dijajah oleh bangsa Romawi. Dan itu adalah situasi krisis yang mengacaukan semua tatanan, khususnya tatanan ekonomi. Nah, tidak hanya tatanan ekonomi, situasi krisis yang memunculkan perubahan mental dan juga spiritual bahkan. Nah, namun menarik di tengah-tengah situasi krisis yang sedemikian rupa, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada keteladanan dalam bacaan kita ini yang ditunjukkan oleh keluarga Yusuf, orang tua dari Yesus. Ada keteladanan, yaitu ketika bayi Yesus, kanak-kanak Yesus, yaitu sebagai anak sulung laki-laki, ini diserahkan atau dikuduskan kepada Allah. Ini menurut tradisi agama Yahudi atau hukum Taurat Musa. Jadi justru ini menariknya. Di tengah situasi krisis yang sedemikian rupa, keluarga Yusuf masih memelihara tatanan keagamaan sedemikian rupa. Tatkala banyak orang juga meragukan tatanan keagamaan yang sudah ditata sedemikian rupa karena berada di tengah-tengah krisis, yaitu penjajahan bangsa Romawi. Tetapi keluarga Yusuf luar biasa, masih tetap mempertahankan tatanan itu. Nah, ketika Yusuf dan Maria tetap mengikuti tatanan keagamaan Yahudi yang sedemikian rupa, Bapak Ibu, yang sudah ditetapkan ini, sekalipun juga dalam situasi krisis, inilah yang justru penting untuk kita renungkan. Ketaatan keluarga Yusuf dalam mengikuti tatanan keagamaan Yahudi ini menunjukkan penundukan diri dalam hormat dan cinta bakti kepada Allah, kepada Tuhan. Dan keteladanan ini bukan untuk menunjukkan atau mengajak agar kita menjadi sebuah keluarga yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Tapi ketaatan dan keteladanan ini menunjukkan ini adalah sebuah refleksi akan keluarga yang tidak pernah meragukan cinta Tuhan, kasih Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan melalui ritus keagamaan yang mereka tetap lakukan dengan taat, sekalipun di tengah krisis kehidupan yang dialami. Nah, refleksi yang demikian ini, Bapak Ibu, melalui bacaan kita ini mengingatkan dan mengajak kita untuk tetap percaya akan cinta, kasih, dan pemeliharaan Allah di tengah perjalanan kehidupan kita. Tahun 2020 kemarin tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Bukan kemarin ya, kita masih mengalami 2020, tinggal hitungan hari nih kita mengakhiri tahun 2020 dengan pandemi COVID yang masih kita alami. Bahkan sekarang di bulan Desember sedang puncak-puncaknya juga. Nggak tahu ini puncak di gelombang keberapa ini. Tahun 2021 pandemi ini masih akan kita alami dan kita rasakan. Nah, ketika kita sebentar lagi meninggalkan tahun 2020 dengan pengalaman yang sedemikian rupa dahsyatnya dan akan masuk tahun 2021, ini sudah mengajak kita untuk menuntut kita tetap adaptif dengan perubahan-perubahan drastis dan tetap khususnya juga ketika tadi kita diajak untuk meneladan keluarga Yusuf, tetap memelihara cinta, kasih, dan pemeliharaan Allah. Memelihara rasa hormat kita akan cinta, kasih, dan pemeliharaan Allah melalui kehidupan religius kita yang tetap kita pelihara, sekalipun di tengah keterbatasan-keterbatasan dan walaupun kita harus menyesuaikan di sana sini. Kita mungkin masih coba tahun depan ini, kita berdoa saja semoga tahun depan kita bisa tatap muka dengan tetap dibatasi, dan yang di rumah masih tetap mengikuti secara online misalnya, yang terpaksa harus di rumah, ini ya penyesuaian di sana sini. Kalau misalnya saya tidak mendoakan tetapi ini bisa saja dialami, kalau kemudian ketika tatap muka ada jemaat yang mungkin terpapar virus ini, ya mungkin juga mau tidak mau kita tutup lagi ibadahnya secara online lagi. Nanti kalau sudah stabil dan terkendali lagi, masa karantinanya sudah dilewati, mungkin bisa kita tatap muka lagi. Penyesuaian sedemikian rupa mungkin melelahkan, tetapi ini dalam rangka kita merawat keyakinan kita, harapan kita akan cinta, kasih, dan pemeliharaan Allah. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Selamat
mempersiapkan diri mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021 di minggu terakhir tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati.